Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung ti payun urang sami-sami nyanggakeun puja sidaran puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman silareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kiai-kiai anu haladir di ieu tempat, bil khusus pisan aya kiai urang, kiai anu geus teu aneh deui di kalangan alam gaib. Terkenal dengan julukan nama Kiai Haji Supendi. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan mudah-mudahan orang-orang mati dia hidup terus. Aparatur pemerintahannya yang sangat saya muliakan, bil khusus kepada Bapak Gubernur Banten yang saat ini beliau telah luncur, yang saya hormati. Di sini ada Bapak Camat, Bapak Lurah, sama-sama saya cintai. Wabil khusus sekali kepada penyelenggara walimah ini ialah Bapak Suyoto. Mudah-mudahan para kiai, para pemerintah, dan para penyelenggara bil khusus Bapak Suyoto
dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun suara speaker ngahiung ya tepugu jegula mah ieu ti awal ge ieu speaker teh babet-babetkeun bae gitu teh jelas ieu kita tadi ku wae speaker saha nu bogane sih edak dulur teu beres ieu ka mana sorana speaker jadi teu jelas si speaker teh nya speakeran saha dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Aing bingung ieu ngomong Sunda atau Melayu ya sekali Jawa bae gitu ya. Weh mengkonon sih dong. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam Sabtu ini jam 10:04 yang biasa kita khusyuk nonton TV, tapi malam ini kita ada di depan masjid Al-Isti'anah. Al-Isti'anah. Teringat saya dulu punya pacar Isti'anah. Ya Allah, ada istri saya sekarang di sini. Aduh, Isti'anah sayang. Alhamdulillah, dengan duduk di depan masjid yang insya Allah dicintai Allah, kita mendapat ridho dan rahmatnya. Cerita tentang masjid berarti kita menjelaskan, menceritakan sejarah Mekah. Sebab masjid pertama nuku Gusti Allah didirikan ialah Mekah. Malaikat Jibril turun titah mawa batu ditenden di Mekah, batu Baitullah, batu letik. Kemudian batu tersebut dibangun. Alhamdulillah, saat ini batu tersebut telah terlihat oleh kita betapa besar, ialah Baitullah. Baitullah. Lamun urang nyaritakeun masjid di mana bae, berarti cerita Baitullah. Sehebat apapun masjid, semegah apapun masjid, dibangun dari emas, dari perak, pintunya dibangun dari berbagai jenis kayu, aslinya ialah mengagungkan Baitullah. Masjid mana anu hebat, masjid mana anu megah, kemudian henteu lurus ka Baitullah, masjid bloon. Makanya masjid adalah Baitullah. Sebab orang membangun masjid semegah apapun berarti lurus ke Baitullah. Intinya adalah mengagungkan Allah. Masjid mana baik?
Ketika masjid telurus ke Baitullah berarti masjid gendeng. Nah, tinggal coba ya kompas. Masjid lurus apa ente coba kompas. Baji, kolot. Coba ya. Ayo coba. Gambar cewek malu. Anak buah error kabeh. Lurus. Bagus. Bener ente yang terpercaya ya. Oke. Ini mana cirina heran aing mah. Ya Allah, ya Rabb. Lurus bisa dipertanggungjawabkan. Sekali deui cerita masjid, cerita Baitullah. Ketika masjid telurus ke Baitullah, maka masjid afkir, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jeung anu ngabanguna kudu merubah. Ketika tidak berubah berarti nyana nyasarkeun. Adapun warna ieu pada lain sih. Sebel yang mah berem-bereman ieu masjid. Ya Allah. Lurahna bae pede ieu. Wadah lurahna CS. Iya CS. Nyana geri keur hayang jadi camat CS. Lurah CS sarua. Keur hayang jadi lurah kukula di inuman nyana. Camat sarua. Camat di inuman di pandian malah mah. Alhamdulillah. Ialah sebuah rumah Allah. Al-masajidu buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Ente ketika berangkat lempang ningali lapangan, kemudian lapangan tersebut aya gawangan. Nah, kan di benak hati, wah inilah tempat marhaba. Benar kan? Benar saya. Di benak hati teh bagus gitu ningali lapangan aya gawangan. Oh, berarti tempat marhaba apa maca sholawat? Main bola. Teu nyalahan kan. Lewat deui. Hotel. Di Jati aya hotel nelayan. Wah, inilah berarti tempat baca sholawat. Seri jadi lain berarti. Lain kan berarti. Lewat deui. Wah, polsek. Inilah tempat setan. Bener kan? Lah iya. Asal jelema maling dibawa ka dinya setan kan. Nu mabok bawa ka dinya setan kan. Iya maling eta kan nu mabok dan setan. Nu nangkepna setan. Iya sama-sama setan. Yang mau bisa katangkep kurang mah tuh. Kecuali ku setan deui. Itulah bedakati. Nah, berangkat desa. Lihat balai desa. Wah, inilah tempat pacaran. Bener tuh dah. Bae di blog. Berangkat dilihat masjid, masya Allah. Begitu lihat masjid langsung benak hati langsung. Waduh, masih berapa utangnya ya? Oh iya mas sebab asli. Langsung hati ke Allah. Al-masajid buyutullah. Ketika manusia ningali ka luhur langit anu gemerlapan di luhur teh katingali ku urang.
Ti mimiti mun berang panon poe, mun peuting bulan, termasuk bintang-bintang. Ya Allah, urang bisa memandang betapa indahna langit lantaran dihiasi ku bintang-bintang. Bahkan aya ngaran-ngaranna, bahkan aya ketentuan-ketentuanana. Ketika malaikat di luhur ningali ke bumi, harurung di bumi teh ternyata luhurung teh masjid-masjid, musola, bangsa polsek mah poek, balai desa poek tanah. Bangsa nu kos kari itu mata bangsa pendopo kahuruan tuh mah kadeuleu ti langitna teh poek. Serius sih bakulah mah sia mah. Aduh cai masjid cai, musola cai. Masya Allah. Seperti itulah pandangan manusia ke langit, bintang nu terlihat. Pandangan malaikat ke bumi, masjidlah nu terlihat. Ketika loba masjid, loba musola, lobalah harurung cahaya. Ketika masjidan ya poek. Makanya paling rugi jelema imah deket polsek. Bang Suara teu kade. Poek. Deket kecamatan ya poek lah sarua lah. Sarua. Sarua imah lurah imah mangaji ya poek. Aduh caang masjid caang ketika liku malaikat caang. Ya Allah ya Rabb, bagana al masajid buyutullah, masjid adalah rumah Allah. Ente hayang kapanggih jeung Allah nggak usah susah-susah. Ente hayang kapanggih jeung polisi polsek, hayang kapanggih jeung raja deui Polres, hayang kapanggih jeung raja deui Polri, kapanggih ente. Hayang kapanggih jeung presiden ka Solo ente. Teu diondang. Ya, Masya Allah. Nah, hayang kapanggih jeung Allah tadi. Hayang kapanggih jeung Allah ieu. Al-masajid buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Ketika orang hayang kapanggih jeung Allah ke masjid, kapanggih jeung Allah. So, matak hati-hati masuk masjid mah. Begitu kita lihat masjid lain perasaan. Begitu kita mau masuk tanpa ada yang menyuruh, sepatu semahal apapun, sendal semewah apapun dibuka. Siapa yang suruh? Ke hotel mah dipakai baik. Ke hotel mah dipakai baik, ke kecamatan mau komo. Ya, di kieu-kieu kecamatan. Iya. Tapi ke masjid gak ada yang berani orang. Gak ada yang berani ke masjid. Di dalam hati, oh ini bukan rumah manusia, ini rumah Allah. Ya Allah, sadar. Polisi aja, polisi kalau masuk masjid topinya dibuka, periwitnya aja dibuka. Sadar dia. Kalau saya ini setan sebenarnya. Masuk masjid mau menghadap Allah. Iya, sadar. Ya polisi kan setan, atuh camat mah bapak setan sebenarnya mah. Anak buahnya anak. Tapi setan geus Islamnya nah. Udah baca syahadat setannya. Iya, rupanya aja manusia, hatinya tetap setan. Tapi di sono di lampu. Ya di sini mah enggak lah. Enggak beda. Kembali lagi. Masjid, ketika orang lihat masjid, Masya Allah, dibuka. Abri, topinya dibuka. Polisi dibuka. Merasa tidak sopan sebab ini adalah rumah Allah. Bahkan hampir lorengnya pun dibuka. Nggak pantas saya menghadap Allah pakai loreng. Allahu Akbar, bu bintang. Cek malaikat apa-apaan lu? Menghadap Allah bintang di bawah-bawah. Oh tapi kan ini mah cuma pakaian aja. Allah nggak pernah memandang zahir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat baju, tidak pernah melihat jas,
Tidak pernah. Ini jas apa ini? Kayaknya kettingannya jelek bener ini jas. Gak pernah dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah kolbunya. Bajunya boleh abri, hatinya wali. Kolbunya wali. Bajunya boleh polisi, tapi hatinya wali. Ini wali-wali juga gak ada. Lagi cerita aja ini mah. Iya, bajunya boleh camat, hatinya kiai. Bajunya boleh kiai, hatinya jurig. Ya dibalik lah. Sekarang bagian kiai jadi jurig. Kiai juga banyak yang jadi setan. Ya termasuk ini kan kiai setan. Ini cerita masjid. Masya Allah Karim. Saat ini alhamdulillah kita ada di depan Masjid Al-Isti'anah. Kalau kita bahas isti'anah, Masya Allah, kita baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah saya ibadah dan hanya kepada Engkaulah saya mohon perlindungan. Lamun ente merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya ka Gusti abdi ibadah, hanya ka Gusti abdi nyuhunkeun pangawasa, nyuhunkeun perlindungan. Sebab Allah nu boga kawasa kecuali Allah, Allah nu patut dipinta perlindungan kecuali Allah. Manusia boga tanaga ti Allah, manusia boga ilmu ti Allah. Singkirkeun hiji bae Allah. Mantap persis di dalam Pancasila, sila kahiji. Pancasila. Bareng. Satu. Keuangan yang berkuasa. Oh jadi keuangan yang berkuasa. Aturan mah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa benar-benar direalisasikan, presidennya benar-benar ketuhanan yang Maha Esa, menteri mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, gubernur, bupati mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, polisi, TNI, KB mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, ulah dirubah menjadi keuangan yang berkuasa. Aman Indonesia. Aman Indonesia. Tetapi kan dirubah kuari menjadi keuangan yang siapa? Udah jadi dirubah gitu. Tak yakin kalura sanu ngarobah tara. Tewak lah, tewak. Tuh Haji Pendi cina. Ya kari. Nailah. Masjid adalah rumah Allah. Barang siapa orang yang ingin ketemu dengan Allah, datanglah ke masjid. Masya Allah, kari. Kita datang ke masjid, ketemulah dengan Allah. Maka ada larangan di masjid. Satu, orang haid nggak boleh masuk masjid. Orang junub nggak boleh tinggal di masjid. Orang yang membicarakan dunia haram di masjid. Orang yang habis apel masuk masjid goblok. Iya tah. Tolol aja. Sugan teh di masjid ibadah orang kas masjid dibobok. Blon ya mah. Ayo masjid banyak larangan-larangan. Intinya masjid adalah lurus ke Baitullah, menghadap Allah. Ente menginginkan seorang perempuan, perempuannya nggak mauin. Ente sangat mau, perempuannya sangat nggak mau. Berarti kan pajiin dah. Ya gunakan tasbih lah. Pelet. Saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni
Ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsan. Itu pelet itu. Ulah direkam tuh. Ente baca di rumah lama. Ente baca di majelis taklim lama. Ente wirid di hutan lama. Coba dah di masjid malam jam 1 masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf. Kebetulan perempuannya ada pinggir masjid. Udah, pokoknya tokjer. Baca aja 75. Bukanya pakai cabai rawit sekilo. Ini masjid. Bukannya pakai cabai rawit, ke sahurna cabai rawit sakilo. Abeh panas. Maksudnya lain panas awewe nyana nang ke panas. Nah ya, masjid adalah rumah Allah. Ketika kita masuk masjid berarti menghadap Allah. Dan kebetulan saat ini ada 17 jamaah yang akan berangkat menuju Baitullah asli. Berangkat dari Masjid Al-Isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Dengan pertolongannya lah kita dapat duduk, dengan pertolongannya kita dapat melihat, dengan pertolongannya lah kita dapat mendengar, dengan pertolongannya lah kita dapat berbuat apa yang kita kehendaki. Itu adalah pertolongan Allah. 17 jamaah insyaallah akan berangkat menuju Baitullah, berangkat dari rumah Allah yang ada di negara kita menuju Baitullah yang asli, yang langsung oleh malaikat Jibril dibawa dari surga, dibangun oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diperbarui oleh junjungan alam Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ente dari rumah ke sini yang nyambut gubernur. Ente datang dari kampung ke sini yang nyambut lurah. Sapira lurah tuh. Ente datang dari kampung yang nyambut camat. Sapira camat. Ente datang dari kampung, dari rumah masing-masing disambut oleh polisi, apalagi polisi. Sambut oleh ABRI, enggak ada nilai sama sekali, sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Tapi ente datang dari Indonesia menuju Makkatul Mukarramah. Begitu sampai di Jeddah, ente langsung pakai baju ihram, berangkat menuju Makkah. Disambut oleh malaikat. Yang nyambutnya malaikat. Oh Haji Pendi, blow on lu, kata malaikat. Lu dapat ngutang lu. Gue juga tahu, kata malaikat. Mudah-mudahan mati lu. Malaikat sadis. Sebab malaikat kan tajam ininya. Malaikat kan tajam. Manusia aja kalau sudah berbentuk malaikat, ketajamannya tajam sama. Kalau manusia sudah menyerupai malaikat ya tajam. Kayak para wali-wali Allah, para mursalin, para nabiin, tajam. Makanya begitu malaikat, begitu Haji Pendi ke Mekah, malaikat kok bau sih? Iya menjelang mata lain bau amat sih malaikat. Gak beres kan gitu. Pasti ini gak beres. Pasti dagangnya bohong. Pasti banyak pembicaraan yang bohong. Dagang nipu, utang gak dibayar, si mbak dicolek terus. Malaikat tuh gini tajam. Di samping kita kan ada malaikat. Malaikat Raqib, malaikat Atid. Ya Allah ya Rabb, jangan dikira kita ini apa namanya nggak didampingi oleh malaikat Raqib. Malaikat terus melihat kita. Raqib, Atid. Ini pencatat amal bagus, ini pencatat amal jelek. Kita ke Mekah, malaikat nyambut.
Ente di sini sambut sama lurah, camat, polisi, TNI dan panitia lah, sama-sama manusia. Tapi begitu ke Mekah yang nyambut malaikat. Hanya orang-orang tertentulah yang bisa memandang malaikat. Ketika Kangjeng Nabi masuk Mekah disambut oleh malaikat. Ketika para sahabat yang brilian disambut oleh malaikat. Kangjeng Nabi disambut oleh malaikat, kelihatan malaikatnya. Sahabat masuk Mekah disambut oleh malaikat, kelihatan malaikatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir masuk Mekah, kelihatan malaikatnya. Kalau Ibnu Athaillah wali-wali Allah masuk Mekah, kelihatan malaikatnya. Kelihatan malaikat itu nyambut, kelihatan. Masya Allah, orang-orang yang brilian tuh begitu. Ahli-ahli Allah masuk Mekah, malaikat nyambut, kelihatan. Nah, kalau Haji Pedi masuk Mekah, nih kata malaikat nih, urusin dulu di sono lu, blow on lu. Jadi malaikat lebih sadis dari kita. Masya Allah. Makanya sebelum pergi ke Mekah, tobat dulu di sini. Tobat dulu. Saya banyak cerita kalau Mekah. Tadi Pak Yoto juga sempat cerita beberapa cerita. Saya insya Allah banyak cerita kalau tentang perjalanan Mekah. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begitu. Nggak usah saya ceritain dah. Nggak usah. Termasuk dia ikut sama saya emang nggak cerita. Banyak. Hilang sendal 12 masa. Selama di Mekah sendal 12 hilang, berarti kan di sininya nyolong terus itu. Ya beres. Udah biarin aja kata saya. Saya wakafkan di Mekah terus. Tapi pulang juga dia. Nah, ini disambut oleh malaikat. Karena Mekah kalau kelihatan oleh zahir tandus. Mekah itu pegunungan. Jangan dikira bahwa Mekah itu indah. Jangan dikira Mekah itu nyaman. Tetapi Mekah itu ya panas, tandus, batu, nggak ada pohon-pohon. Tapi justru malaikat kumpul di Mekah. Ketika kita masuk Mekah disambut oleh malaikat. Dan malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, kita terus diciumi, kita terus diselamani oleh malaikat. Dan malaikat terus mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, sebelum sampai ke Baitullah, mohon ampuni segala dosanya. Tidak harus kita yang memohon, malaikat yang memohonkan ampunan kepada Allah. Sebelum malaikat mendengar suara dari Allah, sebelum terus saja malaikat, ketika Allah sudah malaikat, aku ampuni seluruh manusia-manusia yang akan menghadap Baitullah. Ketika masuk Baitullah itu sudah nggak ada dosanya. Makanya yang paling hebat karena udah nggak ada dosa minta mati. Kita kan pengen mati nggak berdosa. Udah, kalau udah nggak berdosa minta mati. Saya suruh dulu waktu di Baitullah, Haji udah nggak ada dosanya minta mati dong. Bisa dulu kata dia. Aduh, ya udah kalau nggak mau mati masuk Indonesia lagi banyak dosa lagi. Sekarang kalau ditimbang, tuh banyakkan dosa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nilai Mekah bukan sembarangan. Masya Allah. Ada seorang manusia jalan dari rumah ke masjid. Begitu 10 langkah, karena musim becek jatuh dia, kotor baju. Pulang lagi, pulang kata istrinya, Pak, dari tadi juga jangan ke masjid, kan hujan becek tuh kotor, udah ganti, udah gak usah ke masjid, sholat di rumah aja sama. Dia mandi ganti baju ke masjid lagi. Cek pemajikannya tuh dekat masjid bae, bapak siapa tolol kan? Bapak siapa tolol dekat masjid bae, tek labuh gitu. Pemajikan blon, doakeun teu beres. Wah, masya Allah, eta urang pariuk melentenya. Dulur lurah eta pemajikan blon. Bener, keluar dia, peleset lagi, jatuh lagi. Masya Allah. Ceknya ku beneran, iya, aduh raga gede baik. Datang deh kayak dah, cek pemajikanna. Ngaguling deh kan.
tengah denge tengah jeding ya nggak sudah ke masjid. Masya Allah langsung mandi deui beres pakai baju deui dek mana deui masjid ulah hujan becek sepertina nganasehatan nu bagus sayang istrina ka salaki saking sayangna sampaikan ka ulah ka masjid acan kan bloon mestina makan di papa ku pamajikan anak ka dek ka masjid kula mayungan Masya Allah kos Romi jeung Yuli bae mah ya bah aya ka masjid aya henteu tadi dia salaki nu ka masjid di payungan ku pamajikan ya blon tapi lamun dek balanja kak dek mana dek balanja ayo kula mayungan ayo we ya seregap kabeh kos itu ya saya awe ye nu kuduna makan awe mayungan salaki kak katilu kali begitu katilu kali berangkat ti imah dek ka masjid dek ngaguling deui aya lalaki aki-aki ewa insyaallah cik manehanana ayo kula nungtun ulah datang ka ngaguling deui ditungtun ku aki-aki sampailah ke masjid selamat ditungguan ku aki-aki salat berjamaah qobliyah badiah selesai keluar ditungtun deui ku aki-aki sampailah ke rumah aki-aki hebat ditanya ku nyana aki si saha sih sebenarnya ku pamajikanan ditanya ki kita laki kan pertama ngaguling, kedua ngaguling, ketilu kali dia dek ngaguling debe tapi diselamatkan ku aki saha. Kula iblis. Ya sama. Nah, iblis. Setan. Heeh. Ih. Coba bajikan kok ya setan bisa nungtun ke masjid? Aya rahasia. Coba naon? Ketika salaki anjeun keluar ti masjid dengan niat berjamaah ngaguling bajuna kotor hampir bae di dieu ge memar luka secara zahir seperti itu padahal dengan jatuhnya suami kamu 40 manusia di sini diampuni dosa ya Allah ya Rabbi 40 jelema ku ngaguling na bae 40 jelema dihampura eta nu teu salat lumantak lamun aya jelema nu salat geus nu saja ulah salat ngandoakeun ngaguling baik ya Allah ya Rabb anu kedua kali begitu jatuh kedua kali diberi oleh Allah pahala 2 kali lipat itu tadi 80 belum lagi dianya kalau dia aja udah nggak usah cerita dah ini mah yang pertama 40 diampuni dosa yang kedua 80 kalau 3 kali 40 120 hancur gua kata setan hancur gua makanya lebih baik gua papa aja dah biar selamat dia daripada sekitar ini diampuni dosa nah makanya setiap masjid ditunggu oleh setan supaya orang tidak dapat pahala bagaimana caranya supaya orang ini tidak seneng masuk masjid bagaimana caranya setan tiap pojok ada setan tiap pojok sini ada setan di tiap pintu ada setan. Apalagi ini mah biang setan. Ikut. Ya Allah ya. Nah, ini setan. Luar biasa. Di Mekah lebih sadis lagi setan. Di Mekah tuh lebih sadis lagi setan. Lebih kejam, lebih jahat dibanding dengan di Indonesia. Ya, di Indonesia mah setannya kelas kalau abri mah kopral. Di sana jenderal semua. Jenderal semua di Mekah mah. Wah, tapi kalau Haji Pendi masuk Mekah, kata jenderal enggak usah sama gua. Anak buah gua dulu dah. Udah anak buah. Ini juga udah. Tadi di mobil aja udah. Itu baru sama cucu setan udah begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali lagi 17 jamaah akan berangkat menuju Makkahul Mukarramah
disambutlah oleh malaikat, diselamani oleh malaikat, dipeluklah oleh malaikat, dan malaikat mohon kepada Allah, terus mohonkan ampunan. Sebelum Allah menjawab kepada malaikat, malaikat terus-terusan ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Betapa untungnya manusia yang bisa menghadap Baitullah, nun jauh dari Indonesia ke Mekah, tetapi dengan gerak Allah maha mudah. Maha mudah Allah, ya Allah, cuman 9 jam sampailah ke Jeddah. Murah, ongkosnya cuma 50 juta. Ya Allah, orang rajat bawa ke Kerawang, ada yang sehektar, kawin sama orang Kerawang, tururah kawin eta. 50 juta mau mendapatkan surga yang murah. Dan apalagi saat ini ada bos yang bernama Pak Yoto. Alhamdulillah sejak kenal dengan saya, kemudian beliau ngobrol-ngobrol dengan saya, dan dari hasil obrolannya insya Allah ada manfaatnya. Kemudian betul-betul mendengarkan. Saya bilang dicoba Pak Yoto, sedikit-sedikit kita nabung untuk akhirat. Selama kita mampu, coba mulai bikin masjid atau musola. Kesananya nanti berapa orang berangkatkan. Alhamdulillah yang pertama diberangkatkan jahe. Ya alhamdulillah berhasil lah. Oh enggak, ternyata enggak. Alhamdulillah. Guru-guru ngaji telah diberangkatkan. Saat ini ada guru saya juga yang diberangkatkan. Makanya saya ke sini, salah satu pesertanya guru saya. Insya Allah beserta para jamaah yang 17. Dan kedua udah direncanakan lagi sekian. Tadi udah bilang lagi, insya Allah guru-guru ngaji akan diberangkatkan lagi. Guru-guru ngaji, nah mengaji kudu jadi guru ngaji. Ini daftar, iya. Maka asal ulah nggak bohong munafik ya. Ulah cara di negara Indonesia makan bohong malulu di dek mengabobol dana di negara. Pada iya banjir salim atau pondok pesantren, asal nggak bangun foto turun tuh santrian padahal. Itu kiai belon kiai nipu, babarengan jeung lurah. Lurah onang nama teh emang penipu tiga baheula nage. Ieu kiaina ieu. Foto aya nu kitu aya beura. Aya kan? Coba sebutkan hiji berah. Ulah ra. Lurahna CS ieu. Camat CS, Masya Allah, alhamdulillah. Polisi CS sarua. Eueuh nu CS kula mah ja. Abri CS kabeh alhamdulillah ieu. Ya Allah, ya di akhirat masing-masing dong. Nah, balikan deui. Iyalah Pak Yoto, alhamdulillah, Masya Allah. Pula bunga. Di samping ada Pak Yoto, di sini ada Pak Haji Agus sama. Di negaranya di sono dia orang Cikarang. Sudah berapa puluh pondok pesantren dibangun, berapa puluh majelis taklim, berapa puluh masjid, dan mungkin sudah ratusan kiai yang diberangkatkan ke tanah suci. Ya Allah, cuman bos ini aja kuntet ini bah bos. Masa bos sih bukan ngeberangkatin diberangkatin. Ya, emang kuntet bos. Namanya pengen dipanggil bos, tapi bukannya ngasih, pengen dikasih. Ya udahlah bos kuntet. Nah, 17 jamaah saat ini insyaallah akan berangkat menuju Makkatul Mukarramah. Yang paling indah, manusia termulia di dunia adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente pengen tahu kemuliaannya? Ketika Kangjeng Nabi Adam dan Siti Hawa baru diolah, baru diaduk-aduk, jadilah sosok Adam, jadilah sosok Hawa. Kemudian ditiuplah roh. Begitu bangun masuk surga,
Kangjeng Nabi Adam lihat di atas pintu ada merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Kangjeng Nabi Adam, ya Allah, ini siapa? Ini Muhammad. Muhammad itu siapa? Cucumu, Nabi akhir zaman. Ya Allah, ya Rabb, kok udah ada terpampang di situ? Itulah hambaku termulia dibandingkan dengan Jibril pun masih muliaan itu. Kata Kangjeng Nabi, jangan coba-coba. Engkau dibuat oleh Allah sebelum jadi manusia, aku sudah jadi nabi. Masya Allah. Maneh Adam bapak keur dibangun kene diudek-udek can jadi jelema, kula geus jadi nabi. Nu paling indah manusia orang Indonesia pinuh ku dosa berangkat ke Madinah bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi, manusia termulia. Disambut oleh Kangjeng Nabi, manzara qabri wajabat syafaati. Siapa orang yang datang ke makomku, ke kuburanku, wajib mendapatkan pertolonganku. Nah, tergugah hati, ya Allah ya Rabb, hebat amat. Begitu orang datang ke kuburan Kangjeng Nabi, ke makom, emang Kangjeng maot henteu? Emang Kangjeng teu nyambut? Nyambut Kangjeng. Begitu saya datang rombongan, oh disambut oleh Kangjeng Nabi. Tapi saya juga ngomong juga, yang ini enggak usah ya. Ini satu gak usah dah. Nah indah wajah syafaati. Masya Allah. Bayangkan dari Indonesia bisa berhadapan dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan semata-mata ketemu, tetapi wajabat syafaati. Orang besar tuh begitu, kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Khadir, Kangjeng Nabi Khadir memberikan ilmu ma'rifat. Kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad memberikan syafaat. Bayangkan coba, luar biasa. Ente ketemu dengan bupati berarti memberikan santunan. Ente ketemu dengan camat sama. Kalau lagi nyantun-nyantun, kalau lagi ngambil-ngambil. Ya camat ya begitulah. Kalau urusan perjualan tanah ngambil dia. Sama lurah juga sama. Yang memberi ya memberi. Kan begitu. Tapi kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Khadir selalu memberikan ilmu ma'rifat. Ketemunya aja kita akan jadi wali. Makanya ente cari dah hidir dah. Ente cari hidir. Di pondok ada tuh tukang ikan. Nah ini hidir nih. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mulai di masjid Buyutullah, Baitullah, menuju ke Baitullah asli. Dari situ nanti ke Madinah, manusia termulia sedunia. Berangkat dari Madinah, pulang lagi ke Indonesia dengan bersih badan kita dari dosa, bersih geus eueuh. Indah jasa tahirup takos itu. Makana malam ieu sim kuring cicing di dia hanya sekedar satu silaturahim ka urang dieu. Khususnya nomor kedua untuk walimatul wakiroh, dibuka masjid ini untuk dipakai wakiroh namanya. Yang ketiga adalah walimatul safar, 17 jamaah umroh untuk melaksanakan umroh tahun ini sekaligus ziarah ke Kangjeng Nabi. Dan mudah-mudahan jamaah nu aya di dieu kabehan bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi, dan sama-sama nanti di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memeh ke Mekah, ente asup heula ke masjid kan, ke rumah Allah, sama. Lamun hayang ke Mekah baca sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis salat 7, tapi habis subuh 40. Habis sholat zuhur 7, asar 7, maghrib 7, isya 7, subuh 40. Kalau ada waktu malam 4444.
Tuh, coba waduh. Malamnya 4.440. So, kebanyakan kayak 444. Sedang 44. 44 masih banyak kene we nu sabaraha. Nah, itulah baca. Ada insyaallah ente lamun baca sholawat eta gampang. Siapa tahu setelah ente ngewirid itu 1 bulan misalnya, ya, yang 17 berangkat ke sono, ente lagi di jalan ada angin topan. Di bawah ibar ke Mekah. Oh, masalah kan nggak selesai, guys. Guys, kuburan anak. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah eureun-eureun maca sholawat Ibrahim insyaallah kajen kuku mahage insyaallah urang bisa ke Mekah. Sholawat Ibrahim manjur. Geus teu kudu coba dongeng-dongeng loba terlalu loba teuing dongeng anu cerita tentang sholawat Ibrahimiyah. Na ieu mah urang sering asup ke masjid mohon kepada Allah baca sholawat Ibrahimiyah insyaallah. Terakhir doakeun ieu jamaah nu 17 khususna umumna jemaah-jemaah umroh yang lainnya mudah-mudahan dilindungi Allah. Mudah-mudahan dilindungi Allah. Mudah-mudahan ditangtayungan ku Allah, disalametkeun ku Gusti Allah mulai diberangkat di ditu nagagah tur salamet bisa ngalaksanakeun ibadah umroh kalayan sempurna, bisa ka Madinatul Munawwarah, bisa balik deui ka dieu kalawan salam. Mawa umroh anu mabrur. Urang mudah-mudahan kabehan bisa umroh. Bisa zarah ka Kangjeng Rasulullah, bisa balik deui ka tanah Indonesia anu asli. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakeun payoto mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan beres semangatna tinggi sehingga kebagian orang-orang di dan sekitarna bisa terpilih untuk berangkat ke tanah suci. Sakitu geus eueuh deui nya. Cuman lamun encan ke Mekah, urang sarua jeung ke Mekah. Sebab Baitullah itu lain di ditu bae. Lamun masjid Baitullah rumah Allah. Sebab menuju ke Baitullah aslina di diri kita ada Baitullah. Baitullah di diri kita adalah kolbu. Kolbu ini isinya Allah. Kalau masjid isinya Allah, di Baitullah Mekah isinya Allah, di hati kita ada Allah. Percaya saya Allah. Nah, tapi lamun di hajro hati mah ya karunggoni. Ya enggak setiap manusia di hatinya ada Allah. Ini karung. Di hati ente juga ada lah, pokoknya ada si Mbak Sarwiti aja di dia. Nah, macam-macam. Usahakan supaya di hati itu jangan ada apa-apa, satu aja, Allah. Usahakan. Nah, itulah usaha yang paling berat. Usaha yang paling berat adalah mengkosongkan hati dari selain Allah. Hanya Allah, satu Allah. Ketika di hati ada Allah, kita bisa tawaf dengan hati, dekat dengan Allah. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, dunia ini kecil. Dunia kecil, letik. Itulah pelajaran untuk PR. Dicoba bagaimana caranya supaya di hati ini kosong dari selain Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicukupkan sekian untuk pertama kali saya datang ke sini. Saya pas belok jembatan lihat perumahan, dikirain nggak ada makhluk di sini. Iya, dikirain sepi, ternyata ya Allah, ini banyak makhluk di sini. Ternyata saya pesen kalau ada yang cantik ya pesenlah satu. Bukan buat saya, buat ini juga bukan. Begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi sakali deui
lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang ngadoa ka Allah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salamatan alaina wa 'alal hujjaji wal guzati wal musafirin wal mu'tamirin wal musafirin fi barrika wa bahrika ajma'in. Innaka 'ala ma tasha'u qadir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.